Di tengah persaingan global dalam menarik investasi dan talenta terbaik dunia, setiap negara dituntut menghadirkan kebijakan yang kompetitif, adaptif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional. Sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia terus melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing investasi. Salah satu upaya strategis tersebut diwujudkan melalui program Golden Visa Indonesia yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sejak resmi diluncurkan, program Golden Visa Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hingga tanggal 18 Juni 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan sebanyak 1.295 Golden Visa dengan total realisasi investasi mencapai 52,19 triliun rupiah dan kontribusi penerimaan negara bukan pajak sebesar 16,58 miliar rupiah. Namun di balik capaian tersebut, hasil evaluasi menunjukkan adanya tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Penerbitan Golden Visa masih didominasi oleh kategori tertentu, khususnya second home visa dan turunannya. Berdasarkan data realisasi investasi Golden Visa, hingga saat ini hanya terdapat 28 investor perusahaan dan 2 investor individu yang mendirikan perusahaan di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi Golden Visa sebagai instrumen strategis untuk mendorong investasi produktif masih belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui pendekatan SWOT analysis dan benchmarking di beberapa negara, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama rendahnya jumlah investor pendiri perusahaan adalah tingginya ambang batas investasi yang dipersyaratkan dalam skema Golden Visa Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara kompetitor. Persyaratan investasi yang tinggi menyebabkan sebagian investor memilih skema lain yang dinilai lebih kompetitif dan fleksibel. Untuk menjawab tantangan tersebut, Ketua Tim ITAS Golden Visa Direktorat Jenderal Imigrasi, Afif Nur Ansyari, menggagas inovasi berupa penyesuaian besaran nilai investasi bagi investor yang akan mendirikan perusahaan maupun perusahaan luar negeri yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di Indonesia. Gagasan ini lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan permohonan ITAS Golden Visa jenis investor di Indonesia tanpa mengurangi kualitas investor dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas keimigrasian. Melalui aksi perubahan ini, diusulkan penyesuaian nilai investasi Golden Visa sebagai berikut. Untuk ITAS 5 tahun, nilai investasi disesuaikan dari $25 juta menjadi $15 juta. Sedangkan untuk ITAS 10 tahun, nilai investasi disesuaikan dari $50 juta menjadi $30 juta. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi Indonesia sekaligus memperkuat posisi Golden Visa Indonesia di tengah persaingan global. Aksi perubahan dilaksanakan selama 60 hari melalui tahapan yang sistematis dan terukur, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi isu strategis, penyusunan rancangan aksi perubahan, konsultasi dengan mentor, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, dibentuk tim efektif untuk mendukung penyusunan dokumen kebijakan, pengumpulan data, dan koordinasi lintas unit. Tahap pelaksanaan mencakup penyusunan telaahan staf, penyusunan draft keputusan, hingga penyampaian rekomendasi kebijakan. Seluruh tahapan tersebut kemudian dimonitor dan dievaluasi secara berkala, guna memastikan pelaksanaan aksi perubahan berjalan secara efektif dan akuntabel. Output utama dari aksi perubahan ini adalah tersusunnya keputusan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai perubahan terhadap besaran nilai penyertaan modal atau nilai investasi bagi perusahaan luar negeri yang akan mendirikan cabang atau anak perusahaan di Indonesia dalam rangka mendorong kemudahan berinvestasi. Kami dari PT Poligreen Manufacture Indonesia, kami memberikan apresiasi yang tinggi atas implementasi proyek perubahan yang diinisiasi oleh Bapak Afif Nur Ansyari mengenai optimalisasi layanan izin tinggal Golden Visa melalui perubahan besaran nilai penyertaan modal dan atau nilai investasi bagi investor asing yang akan mendirikan perusahaan dan bagi perusahaan luar negeri yang akan mendirikan cabang atau anak perusahaan di Indonesia.
Hal ini merupakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh investor asing yang akan mendirikan perusahaan. Selain memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, proyek perubahan ini juga mencerminkan kemampuan kepemimpinan, kolaborasi, inovasi, dan pengelolaan perubahan dalam mendorong terwujudnya tata kelola layanan keimigrasian yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selamat atas terimplementasikannya program JKN ini, semoga penyelesaian jaminan keimigrasian ini bisa mengundang dan menarik investor asing lain untuk berinvestasi di Indonesia seperti halnya Poligroup di Indonesia. Saya Wahid Kunchorojati, Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang diinisiasi oleh Saudara Afif Nur Ansyari dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan Golden Visa bagi investor melalui penyesuaian nilai investasi. Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan keimigrasian berbasis investasi, meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investor asing yang berkualitas, serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang semakin cepat, pasti, dan akuntabel. Dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap rencana aksi perubahan yang disusun oleh Saudara Afif Nur Ansyari mengenai peningkatan permohonan Golden Visa jenis investor melalui penyesuaian nilai investasi atau penyertaan modal. Aksi perubahan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing kebijakan Golden Visa Indonesia sehingga lebih kompetitif dibandingkan negara lain, sekaligus tetap menjaga prinsip selektivitas dan keamanan negara dalam pemberian izin tinggal kepada investor asing. Saya berharap inovasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif, memberikan kemudahan bagi investor berkualitas, meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia, serta mendukung transformasi pelayanan keimigrasian yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan global. Saya mengajak seluruh jajaran agar sekiranya memberikan dukungan penuh agar aksi perubahan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi Direktorat Jenderal Imigrasi maupun pembangunan ekonomi nasional. Melalui implementasi kebijakan ini, diharapkan terjadi peningkatan jumlah investor berkualitas, peningkatan investasi langsung, terciptanya lapangan kerja baru, serta semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai destinasi investasi global. Golden Visa bukan sekedar fasilitas keimigrasian, melainkan instrumen strategis yang menjembatani pelayanan keimigrasian dengan agenda pembangunan nasional. Melalui kebijakan yang semakin kompetitif dan adaptif, Direktorat Jenderal Imigrasi terus bertransformasi menjadi pro-investment enabler dalam mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.